Berbicara tentang Kabupaten Demak yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tentunya tak lepas dari sebutan Kota Wali beserta segudang kisah dan bangunan sejarah di dalamnya. Mulai dari Masjid Agung Demak yang berada di sebelah barat alun-alun Kabupaten Demak yang didirikan oleh Wali Songo, hingga makam-makam para waliwah yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Demak. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang komplek makam yang berada di samping Masjid Agung Demak. Di sini kita bisa melihat dan berziarah ke makam Raja-Raja Demak beserta para abdinya. Seperti Raja Demak yang pertama, yaitu Sultan Demak I atau Raden Fatah, Sultan Demak II atau Raden Pati Unus, dan Sultan Demak III atau yang disebut Raden Trenggono. Raden Fatah sendiri merupakan pendiri dan raja pertama di Kerajaan Demak yang memerintahkan pada tahun 1500 hingga tahun 1518 Masehi. Beliau memiliki nama lain Praba atau Raden Bagus Hasan dan memiliki nama Tionghoa Jin Bun karena beliau memiliki ibu yang berdarah Tionghoa bernama Putri Champa yang berasal dari kerajaan Vietnam. Raden Fatah juga memiliki gelar Sultan Syekh Alam Akbar Al-Fatah. Dari nama Jin Bun ini, Raden Fatah disebut sebagai Senopati Jim Bun atau Panembahan Jim Bun. Sementara menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong yang berada di Semarang, Raden Fatah memiliki nama Tionghoa yaitu Jin Bun atau putra dari Kung Ta Bumi alias Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit dari selir yang berasal dari Tiongkok, sehingga nama Tionghoa Raden Fatah tidak memiliki nama marga di depannya karena hanya ibunya yang berdarah Tionghoa. Sedikit cerita, menurut Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa kala itu Raden Fatah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Husein atau adiknya. Sesampainya di tanah Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Raden Husein kemudian mengabdi ke Kerajaan Majapahit, sementara Raden Fatah pindah ke Jawa Tengah dan membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah pesantren. Karena terkesan dengan cerita dan perjuangan dari Raden Fatah, akhirnya Prabu Brawijaya V mengakui Raden Fatah sebagai putranya dari selir yang bernama Putri Champa. Raden Fatah pun diangkat menjadi bupati, sedangkan Gelagahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16, didirikan oleh Raden Fatah atas usulan Wali IX atau yang sering dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kembali lagi ke pembahasan, selain terdapat makam para sultan di komplek makam yang berada di samping Masjid Agung Demak, juga terdapat makam para pangeran dan istri. Makam Ibunda Raden Fatah Putri Champa juga ada di sini. Hingga makam Syekh Maulana Maghribi ada di sini. Batu nisan di komplek makam ini berbeda-beda ukuran dan warnanya. Ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna coklat. Makam Raden Fatah misalnya, warnanya coklat muda dan lebih tinggi dari makam yang lainnya.
Sebagai informasi tambahan, bahwa makam yang berada di dalam Cungkup bukan makamnya Raden Patah, akan tetapi makam raja ketiga, yaitu Raden Trenggono. Sementara makam Raden Patah dan raja kedua Raden Pati Unus berada di luar Cungkup. Konon diceritakan bahwa Raden Patah tidak berkenan untuk dibuatkan Cungkup rumah joglo, dan beliau terkenal dengan kesederhanaannya. Komplek makam yang terletak di sebelah Masjid Agung Demak ini menjadi salah satu objek wisata religi yang berada di Kota Demak. Biasanya komplek makam Sultan Fatah ramai dikunjungi oleh peziarah dan wisatawan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Asyura. Walaupun di hari-hari biasanya juga ramai, akan tetapi di bulan Asyura para peziarah sangat memadati komplek makam ini, karena dipercaya pada bulan tersebut terdapat banyak fadilah tersendiri, sehingga para peziarah datang dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Setelah mengunjungi Masjid Agung Demak dan berziarah di komplek makam sini, para peziarah biasanya juga mengunjungi Museum Masjid Agung Demak yang berada di dalam komplek lingkungan Masjid Agung Demak. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kita akan sejarah Islam di Kabupaten Demak pada khususnya, dan tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.